Hai hai, halo anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar Jelajah Nusantara teks deskripsi. Ini adalah materi pertama kita di semester ini. Semangat, fighting! Adapun pengertian teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan detail agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang dideskripsikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Dan yang kedua, melibatkan panca indera atau pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objeknya. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk dari keadaan suatu objek secara terperinci. Struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah bagian awal yang memperkenalkan objek, tempat, atau peristiwa yang akan dideskripsikan secara umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian utama yang menjelaskan ciri-ciri khusus suatu objek secara rinci, mencakup bentuk, warna, ukuran, atau sifatnya. Dan yang terakhir, penutup. Bagian akhir teks yang berupa kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan berupa opini atau ringkasan. Nah, kita masuk di kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada 3 juga. Yang pertama, menggunakan kata konkret, kata yang mudah diserap panca indera. Contohnya buku, meja, dan kursi. Yang kedua, menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian ini kalimat yang melukiskan bagian-bagian penting sedetail mungkin. Dan yang terakhir adalah majas. Majas ini merupakan gaya bahasa. Contohnya majas personifikasi. Contoh majas personifikasi, pasir berbisik, tertiup angin di padang pasir. Contoh teks deskripsi. Paragraf pertama merupakan identifikasi. Paragraf kedua merupakan deskripsi bagian. Dan paragraf ketiga merupakan penutup, kesimpulan, ataupun pesan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Pesona Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat terletak di ujung barat laut Semenanjung Kepala Burung di Papua, pulau paling timur Kepulauan Indonesia. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari 1.500 pulau kecil dan pulau besar yang mengelilingi 4 pulau utama yaitu Waigo, Batanta, Salawati, dan Misau. Nama Raja Ampat diyakini berasal dari legenda seorang wanita yang menemukan 7 telur dengan 4 diantaranya menetas dan menjadi raja dari 4 pulau utama. Sementara 3 lainnya menjadi seorang wanita, hantu, dan babi. Untuk penggemar bawah air, Raja Ampat pasti menawarkan beberapa pengalaman pamungkas dunia, tempat bagi 540 jenis karang, lebih dari 1.000 jenis ikan, dan 700 moluska menjadikan Raja Ampat perpustakaan hidup paling beragam untuk biotop dan bawah laut dunia.
Keindahan bawah lautnya sangatlah luar biasa. Pemandangan di atas permukaannya sama-sama menakjubkan. Pulau-pulau batu di tengah air biru yang jernih dan langit yang biru yang cerah menawarkan beberapa pemandangan yang paling spektakuler di muka bumi, dan tampak bahwa Tuhan memberikan lukisan karya terbaiknya dan menawarkan sekilas surga. Inilah kekayaan Raja Ampat, Papua Barat, Indonesia.